Hadirin kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Sungguh gemuruh takbir telah mengguncang langit Syawal, telah membelah malam hingga pagi hari ini. Bumi dan langit seakan bergetar oleh pengakuan kita bahwa Allah adalah Maha Besar. Hadirin yang mulia, hari ini bukan sekedar pergantian bulan. Hari ini bukan sekedar tanggal merah. Hari ini bukan sekedar perayaan. Hari ini juga bukan sekedar hari sukacita. Tetapi hari ini adalah deklarasi tauhid bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hari ini adalah deklarasi agung bahwa Allah adalah lebih besar dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita anggap besar seperti gunung, hutan, lautan, bintang-bintang, semuanya menjadi kecil di hadapan kalimat takbir ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, sesungguhnya kita sedang melatih hati kita untuk tidak tunduk pada apapun selain tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang melatih diri kita untuk tidak lagi akan bersandar kepada dunia, tidak lagi akan bergantung pada apapun kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, kita sedang meruntuhkan segala ego dan mengagungkan Allah dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala seperti yang sering kita lakukan, sering mengagung-agungkan pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, harta, popularitas, termasuk kita sering mengagung-agungkan rasa takut, rasa cemas dan segala yang sering membelenggu hati kita. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sedang menegaskan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, saat kita memiliki masalah, jangan katakan, wahai Allah, masalahku sangat besar. Tetapi katakanlah, wahai masalah, sesungguhnya aku memiliki Tuhan. Tuhanku adalah Allah yang maha besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dunia ini boleh berguncang, zaman boleh berubah, keadaan boleh tidak berpihak, langkah kita boleh tertatih, tubuh boleh lelah, tetapi keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga sekuat mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berdiri di ujung perjalanan panjang yang bernama Ramadan. Sebulan penuh kita belajar menahan diri, sebulan penuh kita belajar sabar, sebulan penuh kita belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapar kita tahan, haus kita tahan, amarah kita kendalikan, hawa nafsu kita tundukkan. Sungguh Ramadan ini memang benar-benar telah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang lebih kuat. Akan tetapi pertanyaannya ikhwati fillah, pertanyaannya yang sangat penting pada hari ini, apakah kita keluar dari Ramadan sebagai manusia-manusia yang telah berubah, ataukah kita akan kembali menjadi manusia yang sama seperti sebelum bulan Ramadan? Oleh karenanya ikhwati fillah, kami sampaikan bahwa Ramadan adalah bukan sekedar ritual tahunan Bapak Ibu, tetapi Ramadan adalah madrasah kehidupan. Jika Ramadan berlalu tetapi sholat kita tetap lalai, jika Ramadan pergi tetapi lisan kita masih menyakiti, jika Ramadan selesai tetapi hati kita tetap keras, maka mungkin Ramadan hanya lewat di tubuh kita, belum menyentuh ke hati kita. Hadirin yang mulia, akan tetapi jika Ramadan telah membuat sholat kita lebih baik, jika Ramadan telah menjadikan diri kita lebih dekat kepada Al-Quranul Karim, jika Ramadan telah menjadikan lisan kita lebih tertata, emosi lebih terkendali, pikiran lebih terarah, maka bergembiralah.
Khotib ulangi lagi, maka bergembiralah karena itu adalah tanda bahwa Ramadan telah meninggalkan cahaya di dalam hati kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bertakbir, tetapi apakah hati kita sudah benar-benar lembut? Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Surat An-Nur ayat 22. Jika kita ingin Allah memaafkan kita, ikhwati fillah, maka syarat yang disebutkan dalam ayat ini adalah kita juga harus memaafkan sesama manusia. Oleh karena itu khotib mengingatkan kepada kita semuanya, wahai Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman, jangan bawa dendam ke dalam bulan Syawal, jangan bawa kebencian ke dalam kemenangan. Karena Idul Fitri ini bukan hanya kembali mengenakan pakaian baru, tetapi kembali memiliki hati yang baru. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, betapa banyak persaudaraan yang hancur hanya karena ego. Betapa banyak keluarga retak hanya karena gengsi untuk meminta maaf atau terlalu sombong untuk tidak memaafkan. Betapa banyak suami istri bertengkar bukan karena masalah besar, tetapi hanya karena tidak ada yang mau mengalah. Betapa banyak saudara kita tidak lagi saling menyapa hanya karena masing-masing merasa paling benar sendiri. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semuanya, la yakhillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salat. Tidak halal, kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis sahih Bukhari Muslim. 3 hari saja sudah dilarang. Saudara-saudaraku, kami ulangi lagi, 3 hari saja sudah dilarang. Bagaimana dengan 3 bulan? Bagaimana jikalau kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita selama 3 tahun? Oleh karenanya khotib benar-benar mengajak, mari hari ini, marilah kita hancurkan tembok ego itu. Hari ini marilah kita runtuhkan kesombongan itu. Datangi saudara-saudara kita, datangi orang tua kita, datangi para sesepuh dan orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Mari kita bersilaturahim, mari kita meminta maaf, meminta doa dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini marilah kita bermuhasabah Bapak Ibu. Berapa kali orang tua kita menangis karena ucapan kita? Berapa kali ayah kita dalam diam menahan luka karena sikap kita? Berapa kali ibu kita memendam kecewa karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita, tetapi kita sering sibuk dan melalaikan kepada orang tua kita yang sudah sepuh. Kita sering sibuk mencari rezeki, tetapi kita lupa tersenyum, kita lupa bercengkrama, lupa duduk berbincang dengan kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita yang hari ini sudah mulai menua. Kita sering sibuk mencari rezeki, tetapi lupa membahagiakan mereka yang doanya setiap langkah kita diiringi oleh doa-doa mereka. Bahkan seringkali doa-doa ibu dan bapak kita dipanjatkan tanpa sepengetahuan kita, ikhwati fillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seringkali kita mengira keberhasilan kita adalah hasil kerja keras kita sendiri. Padahal keberhasilan kita, kesuksesan kita itu adalah berkat tangan-tangan lemah. Di balik kesuksesan kita, di balik keberhasilan kita, sungguh ada tangan-tangan keriput, tangan-tangan yang sudah mulai lemah, yang setiap malam menengadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan untuk anak-anaknya tercinta. Itulah mengapa kita sukses sampai hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bermuhasabah lebih jauh. Para suami, berapa kali pasangan kita merasa tidak dihargai? Berapa kali suami pulang ke rumah membawa lelah, tetapi tidak membawa kelembutan?
Berapa kali istri menyiapkan segalanya dengan diam, tetapi para suami tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada istri-istrinya. Begitu juga wahai para istri yang mulia, berapa kali suami kita pulang dengan lelah tetapi tidak disambut dengan wajah yang baik. Suami pulang ke rumah tetapi disambut dengan wajah yang dingin. Berapa kali suami berjuang mencari nafkah tetapi tidak. Berapa kali suami mencari nafkah, yang mencari nafkahnya tidak mudah, tetapi sang istri justru lebih mudah melihat kekurangannya daripada menghargai usahanya. Berapa kali suami membutuhkan ketenangan di rumah, tetapi justru keluhan dan tuntutan yang ia dapati. Berapa kali kita lupa bahwa di balik diamnya seorang suami ada beban besar yang sedang ia pikul sendirian. Oleh karenanya para istri yang mulia, para ibu yang mulia, sadarilah bahwa seorang suami tidak selalu membutuhkan banyak kata, tetapi ia sangat membutuhkan pengertian, membutuhkan penghargaan dan ketenangan di dalam rumah sendiri. Ikhwati fillah rahimakumullah, berapa kali kita berbicara keras kepada pasangan kita, padahal kepada orang lain kita bisa berbicara dengan sangat sopan. Berapa kali kita menuntut untuk dimengerti kepada pasangan kita, tetapi jarang mau berusaha memahaminya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasangan kita itu bukan malaikat. Ia manusia biasa. Ia juga punya luka, ia punya lelah, ia punya rasa kecewa. Ikhwati fillah, mungkin selama ini istri kita diam-diam menangis di sepertiga malam, bukan karena capek, bukan karena sakit, tetapi karena kurang perhatian dari kita para suami. Begitu juga selama ini mungkin suami kita memendam sakit hati, bukan karena kurang dihormati orang lain, tetapi karena kurang dihargai di rumahnya sendiri. Ikhwati fillah, kita sering sibuk membahagiakan dunia, tetapi lupa membahagiakan orang yang tidur di samping kita. Kita rajin tersenyum kepada tamu, tetapi pelit tersenyum kepada pasangan kita. Kita sering lembut kepada rekan kerja, tetapi keras kepada istri atau keras kepada suami. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis Tirmidzi. Dalam hadis ini ikhwati fillah, ukuran kebaikan seseorang bukan di luar rumah, tetapi di dalam rumah. Bukan di hadapan banyak orang, tetapi di hadapan pasangan yang setiap hari melihat kekurangan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya Idul Fitri ini mari kita jadikan titik kehidupan kita. Bukan hanya baju yang baru, tetapi sikap yang baru. Bukan hanya ucapan maaf, tetapi perubahan yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, membahagiakan orang tua kita, menguatkan rumah tangga kita, dan mengharmonikan masyarakat kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya sebelum kita merayakan hari kemenangan ini, Islam mengajarkan kita satu pelajaran besar melalui zakat fitrah. Islam tidak ingin ada anak-anak yang menangis karena lapar di hari raya. Islam tidak ingin ada keluarga yang bersedih hati ketika orang lain merayakan kemenangan. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, melalui zakat fitrah ini Islam ingin menanamkan kepada kita satu kesadaran besar, bahwa keberagamaan kita tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dari kepedulian kita kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Ramadan memang telah pergi, tetapi Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan tidak berbeda dengan Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya, jangan biarkan kita hanya hidup di bulan Ramadan. Jangan biarkan kita hanya beribadah di bulan Ramadan saja.
Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya indah di Ramadan, tetapi juga tetap istiqomah hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya, bahkan hingga Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina warzuqna husnal khatimah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Penyayang, cintailah semua yang Kau hadirkan pada pagi hari ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami lakukan dalam sepi maupun dosa yang kami lakukan terang-terangan di hadapan manusia ya Allah. Wahai Allah, janganlah Kau persempit kehidupan kami karena kesalahan-kesalahan kami, melainkan Kau maafkan ya Allah. Janganlah Kau persempit rezeki kami karena dosa-dosa yang kami lakukan, kecuali Engkau mengampuni ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, serta dosa setiap orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Sekecil apapun kebaikannya ya Allah, limpahkanlah kepada mereka kebaikan yang berlipat-lipat. Angkat derajat mereka ya Allah, angkat derajat mereka di dunia dan di akhirat kelak ya Allah ya Arhamar Rahimin. Lapangkan rezeki mereka yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan mereka ya Rahman, dan jadikanlah hidup mereka penuh dengan keberkahan. Wahai Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kami dalam hidup ini ya Allah. Allahumma ja'al buyutana mawaddatan wa rahmah wa sakinah. Wahai Rabb, anugerahkan kepada kami rumah tangga kami, rumah tangga yang penuh cinta, rumah tangga yang penuh kasih ya Allah, rumah tangga yang penuh ketenangan. Hiasi rumah tangga kami dengan kelembutan ya Allah, dengan saling memahami, dengan saling menguatkan ya Allah. Jadikan rumah tangga kami tempat kembali yang menenangkan, bukan tempat pertengkaran, bukan tempat luka ya Allah, tapi tempat berteduh yang penuh sakinah, mawaddah warahmah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, jadikanlah kami para suami ini pemimpin yang mampu menuntun keluarga kami menuju ridha-Mu. Jadikanlah kami para suami ini ya Allah pemimpin yang penuh kasih dan tanggung jawab. Ajarkan kepada kami mencintai dengan kelembutan
kelembutan ya Rahman. Ajarkan kepada kami membimbing dengan kesabaran ya Rahman, dan menjaga dengan kesetiaan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bimbing kami agar senantiasa menegakkan ibadah dengan penuh keikhlasan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tanamkan kepada kami ya Allah semangat kebaikan dalam keluarga kami, dan mampukan kami menjaga mereka dari jalan yang Engkau murkai. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami istri yang solihah ya Allah, yang hatinya penuh cinta dan kesabaran, yang menjadi penenang jiwa kami ya Allah, yang menguatkan langkah kami ya Rahman, yang menjadi teman seperjalanan dalam suka dan duka, dalam dunia dan agama ya Allah. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, yang tatapan matanya penuh dengan ketulusan, yang senyumnya menyejukkan hati ya Allah, yang doa-doanya kelak menjadi cahaya bagi kami dalam kubur ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah mereka kebanggaan bagi kami ya Allah di dunia, dan menjadi wasilah keselamatan kami di akhirat ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami ingat ya Allah kepada kedua orang tua kami, bagaimana mereka menggendong kami dalam kelelahan. Kami ingat ya Allah bagaimana mereka begadang di malam yang panjang saat kami sakit. Kami ingat ya Allah bagaimana mereka orang tua kami menahan lapar agar kami bisa makan waktu itu ya Allah. Ya Allah, mereka memberi tanpa meminta balasan, mereka mencintai tanpa mengharapkan balasan. Ya Allah, hari ini kami datang sebagai anak-anaknya ya Allah, anak-anaknya yang sering lupa, anak-anaknya yang sering lalai ya Rahman, yang sering menyakiti hati mereka ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, dan ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Hari ini jika yang hadir di sini orang tuanya mereka masih hidup, maka panjangkan umur mereka dalam kebaikan, sehatkan tubuh mereka ya Allah, bahagiakan hati mereka ya Allah, ringankan beban mereka ya Allah. Jangan Engkau biarkan mereka bersedih karena kami, jangan Engkau biarkan mereka menangis karena kami ya Allah, dan izinkan kami membalas cintanya walaupun kami tahu kami tidak akan pernah mampu membalasnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jika yang Engkau hadirkan pada hari ini orang tuanya sudah tiada, jika mereka telah kembali kepadamu, maka lapangkan ya Allah, dan luaskan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka dengan cahaya rahmat-Mu. Jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surga ya Allah, dan angkat derajat mereka, angkat ayah bunda kami ya Allah di sisi-Mu ya Allah dengan surga-Mu. Wahai Allah, tutuplah majelis ini dengan keberkahan, tutuplah majelis ini dengan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Tuliskan nama kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami husnul khotimah di kehidupan kami. Jangan Engkau cabut nyawa kami ini ya Allah kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan yang Engkau ridhoi kepada kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami semua yang hadir di sini kelak di surga-Mu ya Allah tanpa hisab ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.